Di ujung jalan tanah yang mulai retak dan jarang dilewati kendaraan, berdiri sebuah bangunan tua yang nyaris dilupakan waktu. Berlokasi di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta, sebuah desa kecil yang dulunya dikenal sebagai pusat produksi kerupuk paling ramai di wilayah itu. Tempat di mana hampir setiap rumah pernah menggantungkan hidup dari adonan tepung dan panas matahari. Namun kini, hanya menyisakan beberapa bangunan tua yang bertahan dengan napas yang semakin pendek. Salah satunya adalah pabrik kerupuk Sari Rasa milik Pak Ragil Satyana, seorang pria yang dulunya disegani karena keberhasilannya membangun usaha dari nol hingga menjadi pemasok terbesar di daerah tersebut. Malam itu, suasana di sekitar pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus terlalu keras, hanya menyisakan hawa dingin yang merayap pelan di antara dinding-dinding retak. Sementara jam di dinding ruang produksi menunjukkan pukul 11:30, dan di dalam bangunan besar itu hanya ada satu suara yang masih bertahan. Suara mesin tua yang berputar pelan, berderit, seolah menolak untuk berhenti meski seluruh aktivitas sudah seharusnya selesai sejak beberapa jam lalu. Membuat Pak Ragil yang berdiri sendirian di tengah ruangan itu mengernyitkan dahi sambil menatap ke arah mesin dengan ekspresi bingung yang perlahan berubah menjadi gelisah. "Perasaan tadi sudah saya matikan," gumam Pak Ragil pelan. Suaranya terdengar berat seperti orang yang sudah terlalu lama memikul beban pikiran. Lalu ia melangkah mendekat. Sepatu karetnya menimbulkan suara gesekan halus di lantai semen yang dingin. Matanya tidak lepas dari roda mesin yang masih bergerak perlahan tanpa jeda. Dan saat tangannya menyentuh permukaan besi mesin itu, ia langsung menariknya kembali karena suhu yang dirasakannya bukan panas seperti biasanya, melainkan dingin, terlalu dingin untuk sebuah mesin yang sedang berjalan. Pak Ragil menoleh ke arah panel listrik yang terpasang di dinding sebelah kanan, memastikan satu persatu saklar yang semuanya sudah dalam posisi mati. Lalu ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kalau listriknya mati, harusnya nggak mungkin masih nyala." Namun kalimat itu seolah menggantung di udara tanpa jawaban, karena suara mesin itu tetap berputar pelan, konstan, seperti detak jantung yang tidak terlihat sumbernya, membuat suasana di dalam ruangan itu terasa semakin berat dan tidak nyaman. Ia mundur satu langkah, mencoba berpikir logis di tengah kegelisahan yang mulai muncul, mencoba mencari alasan yang masuk akal, meski pikirannya sendiri seperti menolak untuk percaya pada apa yang ia lihat. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Mungkin cuma sisa putaran. Ya, pasti cuma itu." Seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini masih bisa dijelaskan. Meskipun jauh di dalam hatinya ada perasaan aneh yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Perlahan ia berbalik menuju pintu keluar ruang produksi. Langkahnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya, seakan ingin segera meninggalkan ruangan itu sebelum pikirannya berubah. Namun baru saja ia berjalan beberapa langkah, suara mesin itu tiba-tiba berhenti secara mendadak tanpa peringatan, membuat Pak Ragil langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang dengan cepat. Matanya menyapu seluruh ruangan yang kini kembali sunyi, terlalu sunyi, sampai-sampai suara napasnya sendiri terdengar lebih jelas dari biasanya. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba memastikan bahwa yang ia dengar barusan memang benar-benar terjadi. Lalu dengan nada sedikit gemetar, ia berbisik, "Nah kan, cuma berhenti sendiri." Namun sebelum ia sempat melanjutkan langkahnya, suara lain terdengar. Bukan suara mesin, bukan suara dari luar, melainkan sesuatu yang jauh lebih pelan, seperti bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Ragil." Tubuhnya langsung kaku, napasnya tertahan. Ia tidak langsung menoleh, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk bergerak, sementara jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dan beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Ragil." Pelan, tepat di belakang telinganya.
Dengan gerakan kaku dan sangat lambat, ia menoleh ke belakang, matanya mencari sumber suara itu dengan penuh kewaspadaan. Namun yang ia lihat hanya ruangan kosong yang sama seperti tadi. Mesin yang sudah diam, karung-karung tepung yang tersusun rapi, dan bayangan-bayangan samar yang terbentuk dari cahaya lampu redup membuat suasana terasa semakin tidak wajar. "Siapa itu?" tanya Pak Ragil dengan suara pelan namun tegas, mencoba memberanikan diri meski tangannya mulai dingin. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada suara balasan, hanya keheningan yang kembali menyelimuti ruangan itu, membuat pertanyaannya seolah hilang begitu saja tanpa pernah dijawab. Pak Ragil menelan ludah, lalu menggeleng pelan sambil berusaha menguasai dirinya sendiri. "Sudah, ini cuma pikiran saya aja," ucapnya mencoba menutup kemungkinan lain yang sebenarnya mulai muncul di benaknya. Lalu tanpa menunggu lebih lama, ia berjalan cepat keluar dari ruangan itu, menutup pintu dengan sedikit keras dan langsung menguncinya dari luar, seolah ingin memastikan tidak ada apapun yang bisa keluar dari dalam. Saat ia sampai di halaman depan pabrik, udara malam terasa lebih dingin, namun tidak cukup untuk menghilangkan rasa tidak nyaman yang kini menetap di dalam dirinya. Ia berhenti sejenak di samping motornya, lalu menoleh ke arah bangunan pabrik yang kini terlihat gelap dan sunyi dari luar, berbeda jauh dengan apa yang baru saja ia alami di dalam. Pak Ragil menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Besok saja dicek lagi, sekarang pulang dulu." Mencoba bersikap normal, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Lalu ia menyalakan motor dan bersiap pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia sempat melirik sekali lagi ke arah pintu ruang produksi yang tadi ia kunci. Dan entah kenapa, ia merasa seperti ada yang berdiri di balik pintu itu, mengawasinya, menunggu. Namun Pak Ragil memilih pergi. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan sekedar kejadian aneh biasa, karena hanya dalam hitungan hari, pabrik yang hampir mati itu akan kembali hidup secara tidak wajar. Pesanan datang tanpa henti, dan di saat yang sama, satu persatu pesaingnya akan mulai jatuh sakit tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Dan semua itu baru saja dimulai. Pagi di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta tidak lagi seramai dulu. Matahari sudah naik cukup tinggi, tapi halaman pabrik kerupuk Sari Rasa tetap terlihat lengang tanpa aktivitas berarti. Hanya beberapa karung tepung yang tersusun tidak rapi di dekat pintu gudang dan sisa jemuran kerupuk yang tidak diangkat semalam karena tidak ada pekerja yang datang. Sementara Pak Ragil berdiri di depan pintu utama dengan wajah lelah. Matanya memandang ke arah jalan desa yang kosong, seolah berharap ada truk datang seperti dulu. Lalu ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, "Dulu jam segini sudah 2 truk antre, sekarang 1 pun tidak ada." Ia berjalan masuk ke dalam ruang produksi dengan langkah berat. Setiap pijakannya menimbulkan gema kecil karena ruangan yang biasanya ramai kini kosong. Matanya menyapu satu persatu mesin yang tidak beroperasi, lalu ia berhenti di depan meja kayu, tempat biasa ia mencatat pesanan. Tangannya membuka buku catatan yang sudah mulai lusuh, membalik beberapa halaman yang penuh dengan angka-angka besar dari masa lalu, kemudian berhenti di halaman terakhir yang hampir kosong. Hanya ada 1 pesanan kecil yang bahkan belum tentu jadi. Ia tersenyum pahit lalu bergumam, "Segini doang, buat nutup listrik aja nggak cukup." Dari arah pintu belakang, seorang pria paruh baya masuk dengan raut wajah ragu. Itu adalah Pak Purnomo, salah satu pekerja lama yang masih tersisa. Ia berdiri sebentar sebelum akhirnya mendekat dan berkata pelan, "Pak, saya mau ngomong sebentar." Nada suaranya terdengar hati-hati, membuat Pak Ragil langsung menoleh dan menatapnya. "Ada apa, Pak Purnomo?" Tanyanya singkat, mencoba tetap tenang meski dalam hati sudah bisa menebak arah pembicaraan. Pak Purnomo mengusap tengkuknya lalu melanjutkan, "Saya mungkin mulai minggu depan gak bisa kerja di sini lagi, Pak. Soalnya di pabrik sebelah lagi butuh orang." Pak Ragil terdiam beberapa detik, matanya tidak langsung menjawab, hanya menatap lantai seolah sedang menahan sesuatu. Lalu ia menarik napas dan berkata pelan, "Oh, ya, gak apa-apa Pak, saya ngerti kok."
Meski suaranya terdengar tenang, jelas ada kekecewaan yang ia tahan. Pak Purnomo menunduk sedikit lalu menambahkan, "Maaf ya Pak, saya juga sebenarnya nggak enak, tapi ya gimana lagi." Pak Ragil mengangguk pelan. "Ya, saya juga nggak bisa nahan siapa-siapa sekarang," jawabnya singkat. Setelah Pak Purnomo pergi, suasana kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Pak Ragil berdiri sendiri di tengah ruangan itu, lalu tanpa sadar matanya kembali tertuju ke arah mesin yang semalam bergerak sendiri. Ia menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mendekat. Tangannya menyentuh mesin itu lagi, kali ini dingin dan benar-benar tidak bergerak. Ia mengerutkan dahi lalu berkata pelan, "Semalam saya nggak salah lihat kan?" Seolah mencoba memastikan dirinya sendiri bahwa kejadian itu nyata. Ia kemudian berjalan ke arah jendela kecil di samping ruangan, melihat keluar di mana pabrik pesaingnya yang tidak terlalu jauh dari situ tampak sibuk dengan aktivitas. Beberapa pekerja terlihat mengangkut barang, bahkan suara kendaraan terdengar jelas sampai ke dalam, membuat Pak Ragil menggenggam kusen jendela sedikit lebih kuat. Rahangnya mengeras, lalu ia berkata dengan nada rendah, "Dulu mereka yang nunggu order dari sini, sekarang malah kita yang ditinggal." Tak lama kemudian, suara ponsel bergetar di sakunya. Pak Ragil langsung mengeluarkannya dan melihat layar. Nama bank muncul di sana. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo." Suaranya terdengar datar. Dari seberang terdengar suara tegas yang langsung masuk ke inti pembicaraan, membuat ekspresi Pak Ragil perlahan berubah. "Iya Pak, saya paham. Saya lagi usahakan," jawabnya singkat. Lalu setelah beberapa detik ia hanya bisa berkata, "Kasih saya waktu sedikit lagi," sebelum akhirnya panggilan itu berakhir. Pak Ragil menurunkan ponselnya pelan, matanya kosong menatap lantai, lalu ia menghembuskan napas panjang dan berkata lirih, "Waktu, semua minta waktu." Kemudian ia duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Kedua tangannya menutup wajahnya sebentar, mencoba menenangkan diri. Namun jelas beban yang ia rasakan semakin berat. Dan di tengah keheningan itu, tanpa ia sadari, dari arah gudang belakang terdengar suara kecil, sangat pelan, seperti sesuatu yang bergeser. Pak Ragil mengangkat kepalanya perlahan. Ia menoleh ke arah gudang. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu dengan suara hampir berbisik ia berkata, "Ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti pabrik itu. Namun entah kenapa, perasaan tidak nyaman yang semalam muncul kembali lagi, dan kali ini terasa lebih dekat. Menjelang maghrib di desa Wonosatri, kecamatan Karangtirta, langit mulai berubah warna menjadi jingga keabu-abuan. Suasana desa perlahan sepi karena warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara di halaman pabrik kerupuk Sari Rasa, Pak Ragil masih berdiri sendirian di dekat gerbang depan dengan wajah lelah. Tangannya bersandar di pagar besi yang mulai berkarat sambil menatap jalan tanah yang membentang lurus ke arah perkampungan. Pikirannya masih dipenuhi percakapan dengan pihak bank tadi siang, hingga tanpa ia sadari, dari kejauhan terlihat sosok seseorang berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti, membuat Pak Ragil sedikit menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa orang itu. Sosok itu berhenti tepat di depan gerbang tanpa suara. Seorang pria tua dengan tubuh kurus, kulitnya pucat kusam, dan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap Pak Ragil beberapa detik dengan ekspresi datar yang justru terasa tidak nyaman. Hingga akhirnya Pak Ragil membuka suara lebih dulu. "Cari siapa, Pak?" tanyanya singkat dengan nada hati-hati. Pria tua itu tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis sebelum berkata pelan, "Saya tahu pabrik ini dulu paling ramai di sini. Suaranya rendah dan tenang, tapi entah kenapa terasa menekan." Pak Ragil mengernyitkan dahi, sedikit heran dengan cara orang itu berbicara. "Iya, dulu," jawabnya singkat tanpa banyak minat.
Namun pria tua itu melangkah satu langkah lebih dekat ke gerbang dan berkata lagi, "Dan sekarang hampir mati." Kalimat itu membuat Pak Ragil langsung menatapnya lebih tajam. Ada sedikit rasa tidak suka di wajahnya. "Kalau cuma mau ngomong itu, saya sudah tahu," balas Pak Ragil datar. Tapi pria tua itu tidak tersinggung, justru tersenyum lebih lebar seolah sudah menduga reaksi itu. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang semakin dingin, sementara pria tua itu kembali membuka suara. "Kalau saya bilang, semua ini masih bisa kembali seperti dulu." Pak Ragil terdiam sejenak, matanya menatap pria itu dengan penuh curiga. Lalu ia bertanya, "Maksudnya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke arah bangunan pabrik di belakang Pak Ragil, kemudian berkata pelan, "Ramai lagi. Pesanan datang terus, bahkan lebih dari sebelumnya." Kata-katanya terdengar terlalu yakin untuk ukuran orang asing. Pak Ragil menghela napas pelan, mencoba menahan emosinya. "Semua orang juga mau begitu, Pak. Tapi kenyataannya gak segampang itu," jawabnya sambil sedikit menggeleng. Namun pria tua itu langsung menimpali dengan nada tenang. "Memang tidak segampang itu kalau pakai cara biasa." Kalimat itu membuat Pak Ragil kembali terdiam. Kali ini lebih lama. Matanya tidak lepas dari wajah pria tua itu, mencoba membaca maksud sebenarnya dari ucapan tersebut. Beberapa detik hening, lalu Pak Ragil bertanya pelan, "Terus, cara yang Anda maksud?" Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mendekat sedikit hingga suaranya terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Cara yang tidak semua orang berani lakukan," jawabnya singkat, membuat suasana di antara mereka terasa semakin berat. Pak Ragil menelan ludah lalu berkata, "Saya gak tertarik sama yang aneh-aneh, Pak." Namun nada suaranya tidak sekeras yang ia harapkan, seolah ada keraguan yang mulai muncul. Pria tua itu tertawa kecil, suara tawanya pelan tapi terasa panjang. "Aneh itu cuma istilah buat yang belum pernah lihat hasilnya," katanya sambil menatap langsung ke mata Pak Ragil. Lalu ia menambahkan, "Anda cuma perlu melakukan satu hal dan sisanya akan berjalan sendiri." Pak Ragil menggelengkan pelan, mencoba mengakhiri pembicaraan. "Saya lagi banyak masalah, Pak. Jadi kalau gak ada urusan penting." Namun pria tua itu memotong dengan cepat. "Justru karena itu saya datang," katanya tegas. Pak Ragil terdiam lagi. Kali ini lebih dalam. Pikirannya mulai berputar antara logika dan keputusasaan yang selama ini ia tahan. Ia menatap ke arah pabriknya sebentar, lalu kembali ke pria itu. "Kalau saya tanya, bayarnya apa?" ucapnya akhirnya. Suara itu keluar lebih pelan dari biasanya. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Tidak mahal, hanya sesuatu yang setimpal." Jawabannya justru membuat Pak Ragil semakin tidak tenang. "Setimpal itu maksudnya apa?" tanya Pak Ragil lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah bangunan pabrik di belakang Pak Ragil. Kemudian berkata pelan, "Nanti juga Anda tahu kalau sudah mulai." Kalimat itu menggantung, membuat suasana semakin tidak nyaman. Angin sore kembali berhembus dan entah kenapa suhu di sekitar mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pak Ragil memalingkan wajah sebentar, mencoba berpikir, lalu berkata lirih, "Kalau saya gak mau?" Pria tua itu langsung menjawab tanpa ragu, "Ya sudah, biarkan saja pabrik ini mati pelan-pelan." Jawabannya tenang, tapi terasa seperti tekanan yang tidak terlihat. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Pak Ragil menatap ke arah jalan, lalu ke arah pabriknya, lalu kembali ke pria itu. Wajahnya terlihat ragu, tapi juga lelah menghadapi keadaan. Akhirnya ia bertanya pelan, "Kalau saya mau, harus ngapain?"
Pria tua itu tersenyum sedikit lebih lebar, seolah sudah menunggu kalimat itu sejak awal. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Nanti malam saya datang lagi." Kemudian ia berbalik perlahan tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Pak Ragil berdiri diam di tempatnya, menatap punggung pria tua yang berjalan menjauh hingga menghilang di tikungan jalan desa. Beberapa saat kemudian, ia menarik napas panjang, lalu bergumam pelan, "Ini salah, harusnya saya tolak dari tadi." Namun kalimat itu terasa lemah, seolah tidak benar-benar ia yakini sendiri. Ia menoleh ke arah pabriknya lagi, bangunan tua yang hampir kehilangan segalanya. Lalu tanpa sadar ia berkata lirih, "Kalau memang bisa balik lagi." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi keputusan itu sudah mulai terbentuk, dan malam nanti akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Malam di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta, terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, dan hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Sementara di dalam pabrik kerupuk Sari Rasa, tepatnya di gudang belakang yang jarang digunakan, Pak Ragil berdiri dengan gelisah di tengah ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin kecil yang tersusun membentuk lingkaran di lantai. Bayangan api menari-nari di dinding kusam, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Dan di depannya, pria tua itu sudah duduk bersila dengan tenang, seolah tempat itu memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Membuat Pak Ragil menelan ludah sebelum akhirnya berkata pelan, "Pak, ini benar harus dilakukan di sini?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menata beberapa benda di hadapannya, sebuah mangkuk kecil berisi air, potongan kain hitam, dan beberapa benda lain yang tidak langsung dikenali. Lalu ia berkata tanpa menoleh, "Tempat ini sudah cukup, tidak perlu jauh-jauh." Suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Pak Ragil tidak berani membantah. Ia melirik ke sekeliling gudang yang gelap dan berkata lagi dengan ragu, "Kalau sampai ada orang lihat gimana?" Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Malam ini tidak ada yang akan datang ke sini." Pak Ragil terdiam, lalu perlahan duduk di posisi yang sudah ditentukan, tepat di depan pria tua itu. Tangannya diletakkan di atas lutut, namun terlihat sedikit gemetar. Ia mencoba mengatur nafasnya sebelum berkata, "Saya cuma mau satu, Pak. Usaha saya balik lagi seperti dulu." Nada suaranya terdengar serius, hampir memohon. Pria tua itu akhirnya menoleh dan menatap langsung ke mata Pak Ragil. "Kalau itu yang Anda mau, jangan setengah-setengah," ucapnya pelan, membuat Pak Ragil mengangguk meski dalam hatinya masih ada keraguan. Lilin-lilin kecil mulai dinyalakan satu persatu oleh pria tua itu. Cahaya yang muncul membuat bayangan mereka tampak lebih panjang dan aneh di dinding. Lalu ia berkata, "Nanti, apapun yang Anda dengar atau rasakan, jangan berhenti." Pak Ragil langsung menatapnya. "Maksudnya?" Pria tua itu hanya menjawab singkat, "Ikuti saja." Lalu ia mulai merapalkan sesuatu dengan suara rendah yang tidak jelas artinya, membuat suasana di dalam gudang itu berubah perlahan menjadi lebih berat. Beberapa menit berlalu, udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, padahal sebelumnya cukup pengap. Pak Ragil mulai merasa tidak nyaman, tangannya semakin dingin dan nafasnya sedikit tidak teratur. Ia mencoba menoleh ke belakang sebentar, namun pria tua itu langsung berkata tegas, "Jangan menoleh." Membuat Pak Ragil langsung kembali menghadap ke depan. "Saya cuma," ucapnya pelan, namun pria tua itu memotong, "Kalau Anda berhenti sekarang, semua percuma." Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat Pak Ragil diam. Pria tua itu kemudian mengambil mangkuk kecil di depannya, lalu berkata pelan, "Sekarang, sebutkan nama-nama yang ingin Anda lewati." Pak Ragil mengernyitkan dahi. "Maksudnya pesaing saya?" Pria tua itu mengangguk pelan, "Satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat." Pak Ragil terdiam beberapa detik, pikirannya mulai bekerja. Lalu dengan suara pelan ia mulai menyebutkan nama. Pak Hadi, Bu Sulastri, Pak Wiryo. Setiap nama yang ia ucapkan terasa semakin berat, seolah bukan sekedar menyebut, tapi menyerahkan sesuatu.
Saat nama terakhir disebut, tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah belakang, membuat beberapa lilin bergetar hampir padam. Pak Ragil langsung menoleh sedikit. "Itu apa, Pak?" tanyanya dengan suara tegang. Namun pria tua itu tetap tenang dan berkata, "Sudah mulai, lanjutkan." Pak Ragil menarik nafas dalam, lalu menunduk kembali, mencoba menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, meski perasaannya semakin tidak enak. Pria tua itu kemudian meletakkan kain hitam ke tangan Pak Ragil. "Pegang ini dan jangan lepaskan sampai saya bilang." Pak Ragil menerima kain itu dengan ragu. Teksturnya dingin dan sedikit lembab, membuatnya merinding. "Ini apa sebenarnya, Pak?" tanyanya pelan. Namun pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan bisikannya yang semakin cepat dan tidak beraturan, membuat suasana semakin mencekam. Semakin lama, suara bisikan itu terdengar seperti lebih dari satu suara, seolah ada yang ikut mengulang dari arah lain. Pak Ragil mulai panik. "Pak, ini kok," ucapnya terbata. Namun pria tua itu langsung berkata tegas, "Jangan diam, sudah hampir selesai." Nada suaranya kini lebih tegas, membuat Pak Ragil menutup mulutnya dan hanya bisa menahan rasa takut yang mulai muncul. Beberapa detik kemudian, semua suara itu berhenti secara bersamaan. Mendadak, gudang itu kembali sunyi, lilin-lilin kembali stabil, udara terasa normal lagi. Pria tua itu membuka matanya perlahan, lalu berkata singkat, "Sudah." Pak Ragil langsung mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. "Sudah? Cuma begini?" tanyanya. Pria tua itu mengangguk pelan. "Sisanya tinggal menunggu," jawabnya. Pak Ragil masih belum sepenuhnya mengerti. Ia melihat ke sekeliling gudang yang kini tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata pelan, "Jadi ini benar akan berhasil?" Pria tua itu berdiri perlahan, lalu menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Besok Anda akan tahu." Kemudian ia berjalan keluar dari lingkaran lilin tanpa menoleh lagi. Pak Ragil masih duduk di tempatnya, diam, mencoba memahami apa yang baru saja ia lakukan. Di satu sisi, ia merasa semuanya terlalu sederhana. Di sisi lain, perasaan aneh itu belum hilang. Ia berdiri perlahan, lalu melihat kain hitam di tangannya yang belum ia lepaskan. "Ini harus diapain?" gumamnya pelan, namun tidak ada jawaban. Akhirnya ia keluar dari gudang itu, menutup pintu, dan meninggalkan semuanya di belakang. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia mulai malam ini tidak akan berhenti hanya di sini. Pagi hari di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta, terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru saja naik, namun halaman pabrik kerupuk Sari Rasa sudah dipenuhi aktivitas yang tidak pernah terlihat selama berbulan-bulan terakhir. Beberapa motor berhenti di depan gerbang, suara orang berbicara mulai terdengar. Dan di dalam ruang produksi, Pak Ragil berdiri dengan wajah bingung sambil memegang ponsel yang sejak tadi tidak berhenti berdering. Ia menatap layar lalu bergumam pelan, "Ini kok bisa?" Sebelum akhirnya mengangkat panggilan berikutnya. "Halo, iya, betul, ini pabrik Sari Rasa. Iya, masih produksi. Berapa banyak, Pak?" Nada suaranya berubah dari lelah menjadi penuh perhatian. Dari arah pintu, Pak Purnomo yang sempat pamit kemarin datang kembali dengan wajah heran. Ia melihat aktivitas di dalam pabrik lalu berkata, "Pak, ini kok tiba-tiba ramai begini?" Pak Ragil menutup teleponnya sebentar lalu menatapnya. "Saya juga belum ngerti, Pak. Dari pagi sudah ada 3 pesanan masuk," jawabnya cepat. Pak Purnomo mengernyitkan dahi lalu melangkah masuk lebih jauh. "Loh, ini yang kemarin bilang mau berhenti, jadi bingung saya," katanya setengah bercanda, tapi jelas terdengar serius. Pak Ragil menghela nafas pelan lalu berkata, "Kalau masih mau kerja, ya saya gak nolak." Pak Purnomo langsung mengangguk. "Ya kalau begini sih saya lanjut, Pak. Sayang juga kalau dilepas," ucapnya sambil melihat ke arah mesin-mesin yang mulai dibersihkan. Suasana yang tadi kosong kini perlahan hidup kembali, membuat Pak Ragil berdiri beberapa detik tanpa bicara. Matanya menyapu ruangan seolah tidak percaya dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Tak lama kemudian, sebuah truk kecil masuk ke halaman pabrik.
Suara mesinnya terdengar jelas, membuat Pak Ragil langsung menoleh. Seorang supir turun dan melambaikan tangan. "Pak Ragil, saya kiriman dari distributor lama, katanya mau mulai lagi," teriaknya dari luar. Pak Ragil berjalan cepat menghampiri sambil menjawab, "Iya Pak, kita mulai lagi." Meski dalam hatinya sendiri, ia belum benar-benar mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Di tengah kesibukan yang tiba-tiba muncul itu, Pak Ragil sesekali terdiam. Pikirannya kembali ke gudang belakang, ke lilin-lilin itu, dan ke pria tua yang datang tanpa asal. Ia menatap tangannya sendiri sejenak, lalu bergumam pelan, "Ini gara-gara itu." Namun ia langsung menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran tersebut. "Ah, mungkin memang sudah waktunya," ucapnya mencoba meyakinkan diri. Menjelang siang, saat aktivitas semakin padat, salah satu pekerja baru datang dengan wajah sedikit panik. Ia mendekati Pak Ragil, lalu berkata, "Pak, tadi saya dengar kabar dari pasar, katanya pabriknya Pak Hadi tutup mendadak." Pak Ragil langsung menoleh. "Tutup? Kenapa?" tanyanya cepat. Pekerja itu mengangkat bahu. "Katanya Pak Hadi sakit tiba-tiba, gak bisa bangun dari tempat tidur." Jawabnya membuat Pak Ragil terdiam sejenak. Belum sempat ia mencerna informasi itu, Pak Purnomo datang dari arah belakang dan menambahkan, "Bukan cuma itu Pak, tadi saya lewat sana, katanya Bu Sulastri juga sama, sakit mendadak." Pak Ragil menatap tajam. "Serius?" Pak Purnomo mengangguk pelan. "Iya, orang-orang juga lagi pada heran." Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa berbeda. Meski aktivitas tetap berjalan, ada sesuatu yang membuat Pak Ragil tidak bisa tenang. Ia berjalan menjauh sedikit dari keramaian, berdiri di dekat pintu gudang belakang. Matanya menatap ke arah dalam yang gelap. Pikirannya kembali mengingat satu persatu nama yang ia sebut semalam. Lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Jangan-jangan." Namun kalimat itu ia hentikan sendiri. Tangannya mengepal tanpa sadar. Dari dalam gudang, tiba-tiba terdengar suara kecil, seperti sesuatu yang jatuh. Pak Ragil langsung menoleh. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu ia berkata pelan, "Siapa di dalam?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menjawabnya, membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Di luar, suara pekerja dan kendaraan masih terdengar ramai. Pabriknya hidup kembali, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain juga ikut bangkit. Dan kali ini, Pak Ragil mulai menyadari semua ini bukan kebetulan. Malam kembali turun di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta. Namun berbeda dengan malam sebelumnya, kini pabrik kerupuk Sari Rasa justru terasa lebih hidup di siang hari, namun lebih mencekam saat malam tiba. Setelah seluruh pekerja pulang dan lampu utama dimatikan, hanya tersisa beberapa lampu redup di bagian depan. Sementara di dalam ruang produksi yang mulai gelap, Pak Ragil masih berada di sana sendirian, duduk di kursi kayu dengan tubuh sedikit membungkuk sambil menatap buku catatan pesanan yang kini penuh kembali. Ia menghela napas pelan, lalu berkata lirih, "Harusnya saya senang, tapi kenapa rasanya malah gak tenang begini?" Dari arah pintu, suara langkah kaki terdengar mendekat, membuat Pak Ragil menoleh cepat. Ternyata Pak Purnomo kembali masuk dengan wajah ragu. "Pak, saya tadi lupa bawa tas, ketinggalan di dalam," katanya sambil sedikit tersenyum canggung. Pak Ragil mengangguk. "Oh, ambil saja Pak, saya masih di sini," jawabnya. Namun Pak Purnomo tidak langsung masuk lebih jauh. Ia justru berdiri di dekat pintu dan berkata pelan, "Pak, boleh saya jujur?" "Kenapa?" tanyanya singkat. Pak Purnomo menarik napas sebentar lalu berkata, "Sejak tadi siang, beberapa orang di sini ngerasa ada yang aneh, Pak." Pak Ragil langsung mengernyitkan dahi. "Aneh gimana?" Pak Purnomo melirik ke arah dalam ruangan sebelum menjawab.
Katanya ada yang lihat bayangan di gudang belakang, padahal nggak ada orang. Suasana langsung berubah hening beberapa detik. Pak Ragil mencoba tetap tenang lalu berkata, "Mungkin cuma salah lihat, Pak. Gudang kan gelap." Namun Pak Purnomo menggeleng pelan. "Kalau satu orang mungkin iya, Pak, tapi ini beberapa." Pak Ragil tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lantai sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sudah, jangan dipikirin dulu. Besok kita lihat lagi." Mencoba menutup pembicaraan, Pak Purnomo mengangguk meski wajahnya masih ragu. "Iya, Pak, saya ambil tas dulu." Lalu ia berjalan ke arah dalam. Langkahnya perlahan menghilang di balik lorong menuju gudang belakang. Beberapa detik kemudian, suasana kembali sunyi. Pak Ragil mencoba kembali fokus ke catatannya, namun pikirannya tidak bisa lepas dari kata-kata Pak Purnomo tadi. Ia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah lorong gelap itu, lalu bergumam pelan, "Bayangan." Sebelum tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar keras dari arah gudang. Pak Ragil langsung berdiri. "Pak Purnomo?" panggilnya agak keras. Tidak ada jawaban, hanya suara gema yang memantul di dalam bangunan kosong. Ia melangkah cepat menuju lorong. "Pak Purnomo, ada apa?" Suaranya mulai tegang, dan saat ia sampai di dekat pintu gudang, ia melihat Pak Purnomo berdiri kaku di dalam, wajahnya pucat. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Ragil sambil mendekat. Pak Purnomo tidak langsung menjawab, ia hanya menunjuk ke arah sudut gudang dengan tangan gemetar. Tadi di situ ada orang, Pak," ucapnya pelan. Pak Ragil langsung melihat ke arah yang ditunjuk, namun tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan karung dan bayangan gelap. "Gak ada siapa-siapa, Pak," jawabnya mencoba tetap rasional. Pak Purnomo menggeleng cepat. "Saya yakin tadi ada, Pak. Tinggi, diam, lihat ke sini." Suaranya makin pelan. Pak Ragil menarik napas dalam lalu berkata, "Mungkin cuma bayangan, Pak. Kita lagi capek." Tapi sebelum kalimatnya selesai, lampu di dalam gudang tiba-tiba berkedip beberapa kali, membuat keduanya langsung terdiam. Kedip, gelap, kedip lagi, lalu stabil. Pak Purnomo langsung mundur satu langkah. "Pak, saya gak enak ini," katanya dengan suara hampir berbisik. Pak Ragil juga merasakan hal yang sama, tapi ia berusaha tetap tenang. "Sudah, ambil tasnya, kita keluar," ucapnya tegas. Pak Purnomo langsung mengangguk cepat, mengambil tasnya tanpa menoleh lagi ke arah sudut gudang. Mereka berjalan keluar bersama, namun saat Pak Ragil hendak menutup pintu gudang, tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam. "Ragil." Pak Ragil langsung berhenti, tubuhnya kaku. Ia perlahan menoleh ke dalam gudang. "Pak, dengar nggak?" tanyanya pelan. Pak Purnomo menatapnya. "Dengar apa, Pak?" Beberapa detik hening, tidak ada suara lagi. Pak Ragil menggeleng pelan. Enggak apa-apa," jawabnya cepat, lalu langsung menutup pintu gudang dan menguncinya. Mereka berjalan keluar menuju halaman. Pak Purnomo terlihat terburu-buru. "Pak, saya pulang dulu ya, besok kita lihat lagi," katanya. Pak Ragil hanya mengangguk. "Iya, hati-hati," jawabnya singkat. Setelah Pak Purnomo pergi, Pak Ragil berdiri sendirian di halaman pabrik. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menoleh ke arah bangunan pabrik yang gelap, terutama ke arah gudang belakang. Beberapa detik ia hanya diam, lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Ini mulai gak beres." Namun di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa apa yang ia lakukan malam itu mulai menunjukkan akibatnya. Dan ini baru permulaan. Malam berikutnya di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta, terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hampir tidak bergerak dan suasana di sekitar pabrik kerupuk Sari Rasa tampak kosong tanpa aktivitas. Namun di dalam ruang depan yang hanya diterangi satu lampu redup,
Pak Ragil duduk sendirian dengan wajah tegang sambil menatap pintu masuk, seolah menunggu sesuatu yang sejak tadi ia rasakan akan datang. Tangannya sesekali mengetuk meja tanpa sadar, lalu ia bergumam pelan. Kalau memang ada hubungannya, malam ini pasti muncul lagi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar halaman. Pelan namun jelas mendekat ke arah pintu, membuat Pak Ragil langsung menegakkan tubuhnya dan menatap ke arah depan. Nafasnya sedikit tertahan, dan saat bayangan seseorang terlihat dari balik kaca jendela, ia langsung berdiri, langkahnya mendekat dengan hati-hati sebelum akhirnya membuka pintu perlahan. Di sana berdiri pria tua itu, wajahnya sama seperti sebelumnya, tenang, tanpa ekspresi yang jelas, namun kali ini tatapannya terasa lebih tajam, membuat Pak Ragil tanpa sadar menelan ludah sebelum berkata, "Bapak datang lagi." Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Pria tua itu mengangguk sedikit lalu menjawab, "Seharusnya memang begitu." Nada suaranya datar, namun terasa seperti sudah mengetahui semuanya. Pak Ragil membuka pintu lebih lebar. "Masuk, Pak," ucapnya. Singkat, pria tua itu melangkah masuk tanpa ragu. Matanya langsung menyapu ruangan seolah memastikan sesuatu. Lalu ia berhenti di tengah dan berkata pelan, "Perubahan sudah mulai terlihat, bukan?" Pak Ragil terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, pesanan datang lagi, pabrik jalan lagi." Namun ia tidak melanjutkan kalimatnya. Wajahnya terlihat ragu. Pria tua itu menoleh sedikit. "Tapi?" tanyanya singkat. Pak Ragil menarik nafas dalam lalu berkata, "Tapi ada yang aneh. Orang-orang mulai sakit, dan di sini juga." Ia berhenti, matanya melirik ke arah gudang belakang. Pria tua itu tersenyum tipis. "Itu bagian dari proses," jawabnya tenang, membuat Pak Ragil langsung menatapnya lebih serius. "Proses apa, Pak? Saya nggak pernah minta itu." Suaranya sedikit naik. Pria tua itu tidak terlihat terkejut. Ia justru melangkah pelan mendekati Pak Ragil lalu berkata, "Anda minta naik, ya harus ada yang turun." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang, tapi justru terasa lebih berat. Pak Ragil menggelengkan kepalanya cepat. "Saya cuma mau usaha saya balik, bukan bikin orang lain kenapa-kenapa," ucapnya tegas. Pria tua itu menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Tidak ada yang gratis, Pak Ragil. Semua ada gantinya." Suasana menjadi hening beberapa saat. Pak Ragil terlihat gelisah, tangannya mengepal lalu berkata, "Kalau saya mau berhenti sekarang?" Pria tua itu langsung menjawab tanpa ragu, "Tidak bisa." Suaranya tetap datar. Pak Ragil mengerutkan dahi. "Kenapa nggak bisa?" Pria tua itu menatapnya lurus lalu berkata pelan, "Karena Anda sudah mulai." Jawaban itu membuat Pak Ragil terdiam. Beberapa detik berlalu, lalu Pak Ragil berkata dengan suara lebih pelan, "Terus sekarang, apa lagi yang harus saya lakukan?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke arah kursi lalu duduk, kemudian berkata, "Yang kemarin itu baru pembuka, sekarang bagian yang sebenarnya." Pak Ragil langsung menatapnya. "Maksudnya?" tanyanya. Pria tua itu mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, sebuah benda kecil yang dibungkus kain gelap, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini harus Anda simpan di tempat yang sama seperti kemarin," katanya pelan. Pak Ragil melihat benda itu dengan ragu. "Itu apa?" tanyanya. Pria tua itu hanya menjawab singkat, "Pengikat," tanpa penjelasan lebih lanjut. Pak Ragil tidak langsung mengambilnya. Ia hanya melihat benda itu beberapa detik sebelum berkata, "Kalau saya nggak lakukan?" Pria tua itu kembali tersenyum tipis. "Silahkan, tapi apa yang sudah berjalan tetap akan berjalan." Kalimat itu membuat Pak Ragil semakin tidak tenang. Ia menelan ludah lalu berkata, "Dan kalau saya lakukan?" Pria tua itu menjawab, "Semuanya akan lebih cepat."
Hening lagi. Pak Ragil terlihat berpikir keras. Matanya bergantian antara benda di meja dan wajah pria tua itu. Lalu perlahan ia mengulurkan tangan dan mengambil benda tersebut. Tangannya sedikit gemetar. "Ini sudah selesai kan, Pak?" tanyanya pelan. Pria tua itu berdiri lalu menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak sebelum berkata, "Tidak ada yang benar-benar selesai, hanya berhenti kalau sudah waktunya." Jawabannya menggantung, membuat Pak Ragil tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pria tua itu kemudian berjalan menuju pintu, berhenti sebentar tanpa menoleh lalu berkata, "Jangan sampai terlambat," sebelum akhirnya keluar meninggalkan ruangan. Pak Ragil berdiri sendirian, tangannya masih memegang benda yang dibungkus kain gelap itu. Ia menatapnya lama, lalu perlahan bergumam, "Ini sudah kelewatan." Namun meskipun begitu, ia tidak meletakkannya kembali. Karena jauh di dalam dirinya, ia masih ingin semuanya terus berjalan. Dan keputusan itu akan membawa akibat yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di Desa Wonosatri, Kecamatan Karangtirta, mulai berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Meskipun pabrik kerupuk Sari Rasa milik Pak Ragil semakin ramai dengan pesanan yang terus berdatangan tanpa henti, namun di balik semua itu, kabar-kabar aneh mulai menyebar di antara warga. Satu persatu pemilik usaha yang sebelumnya menjadi pesaing Pak Ragil jatuh sakit dengan kondisi yang hampir sama. Tubuh melemah, wajah pucat, dan tidak ada dokter yang bisa memastikan penyebabnya, membuat suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan dan kecurigaan. Di dalam ruang produksi yang kembali sibuk, Pak Ragil berdiri di tengah aktivitas para pekerja. Tangannya memegang daftar pesanan yang terus bertambah. Namun ekspresi wajahnya tidak menunjukkan rasa senang, justru terlihat semakin gelisah. Ia melirik ke arah beberapa pekerja yang mulai berbisik satu sama lain, lalu mendekati Pak Purnomo yang sedang mengangkat karung. "Pak Purnomo, ini orang-orang kenapa pada ngomong pelan-pelan begitu?" tanyanya dengan nada rendah. Pak Purnomo berhenti sejenak lalu menjawab, "Mereka lagi bahas kabar itu, Pak, yang sakit-sakit itu." Pak Ragil menghela napas pelan. "Semua?" tanyanya lagi. Pak Purnomo mengangguk. "Hampir semua yang punya usaha kerupuk. Sekarang tinggal beberapa saja yang masih sehat." Pak Ragil terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kebetulan aja itu. Mungkin lagi musim penyakit." Namun nada suaranya tidak meyakinkan. Pak Purnomo menatapnya sebentar lalu berkata, "Saya juga awalnya mikir begitu, Pak. Tapi kok waktunya barengan semua?" Kalimat itu membuat Pak Ragil tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap ke arah lantai sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sudah, fokus kerja saja dulu, mencoba mengakhiri pembicaraan." Menjelang siang, seorang warga datang dengan wajah panik ke halaman pabrik. Ia langsung mencari Pak Ragil dan berkata dengan suara terburu-buru, "Pak Ragil, dengar belum? Pak Wiryo tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Kondisinya parah." Pak Ragil langsung menoleh cepat. "Parah gimana?" tanyanya. Warga itu menggeleng. Katanya tiba-tiba nggak bisa bangun, sama seperti yang lain. Suasana di sekitar mereka langsung hening beberapa detik. Beberapa pekerja ikut mendengar dan saling berpandangan. Pak Ragil menelan ludah, pikirannya langsung teringat malam ritual itu. Satu persatu nama yang ia sebut mulai muncul di benaknya. Ia menggenggam kertas di tangannya lebih kuat tanpa sadar, lalu berkata pelan, "Iya, nanti saya dengar lagi kabarnya." Mencoba tetap tenang di depan orang lain, meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang semakin jelas. Sore hari, saat aktivitas mulai berkurang, Pak Ragil duduk sendiri di ruang depan, menatap kosong ke arah luar, sementara suara mesin masih terdengar di belakang. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu bergumam, "Ini bukan kebetulan." Kalimat itu keluar tanpa ia sadari, lalu ia menoleh ke arah gudang belakang, tempat semuanya dimulai. Beberapa detik ia hanya diam sebelum akhirnya berdiri.
Saat ia berjalan menuju gudang, tiba-tiba dari dalam terdengar suara benda jatuh cukup keras, membuatnya langsung berhenti. "Siapa di dalam?" panggilnya dengan suara sedikit tegang, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat lalu membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap seperti biasa, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk, memperlihatkan bayangan-bayangan samar di antara tumpukan karung. Pak Ragil masuk beberapa langkah, matanya menyapu ruangan dengan hati-hati, lalu berkata pelan, "Kalau ada orang, keluar saja." Namun tetap tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya, hingga tiba-tiba ia mendengar suara sangat pelan dari sudut ruangan. "Ragil." Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, namun kali ini ia yakin itu bukan halusinasi. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara lebih tegas, namun tidak ada balasan, hanya udara dingin yang terasa semakin menusuk, membuat napasnya sedikit memburu. Pak Ragil menunduk satu langkah, lalu dua langkah, hingga akhirnya keluar dari gudang dan langsung menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat mengunci. Ia bersandar sejenak di pintu itu sambil mengatur napas, lalu berkata lirih, "Ini mulai balik ke saya." Di luar, suara aktivitas masih terdengar normal. Pabriknya tetap berjalan, pesanan terus datang. Namun kini, Pak Ragil tidak lagi melihat semua itu sebagai keberuntungan, karena ia mulai sadar apa yang ia minta sedang menagih balasannya. Dan kali ini, giliran dirinya yang tidak bisa menghindar.